Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa wala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumahnya di Masjid Ad-Darain. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas agamanya dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa diberikan karunia dan rahmatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan dari pembahasan kajian kita Adabul Ishrah, adab atau bab-bab pertemanan, persahabatan, pergaulan. Bagaimana sih tata cara bergaul yang baik? Bagaimana tata cara bergaul yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dahulu telah kita membahas tentang tarkul istighfar, itu merendahkan, meninggalkan untuk merendahkan saudaranya sedikit pun. Tidak boleh sedikit pun seseorang merendahkan saudaranya. Jangan dia menganggap dirinya itu lebih daripada yang lain. Senantiasa dia merendahkan diri, senantiasa tawadu. Tawadu itu merendahkan diri. Dia lebih rendah daripada yang lain, biarpun siapa orangnya. Biarpun orang itu kita menganggap bahwasanya dia orang yang baru pertama kali belajar, maka tetap kita mengatakan bahwasanya dia lebih tinggi kedudukannya daripada kita. Itu adalah bentuk dari tawadu seseorang hamba, menganggap dirinya itu lebih tidak mengerti dibandingkan daripada orang lain. Jangan takabbur, sombong. Karena sifat sombong ini sifat yang dicela, dan dia adalah sifat daripada iblis, dan dia terwariskan daripada sifatnya orang-orang munafik. Karena Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala itu menerangkan bad'ud dzam al-kibr. Dosa pertama kali itu adalah kesombongan. Dosa pertama kali adalah kesombongan. Ini diterangkan oleh beliau. Yang berikutnya adalah mulazamatus shadiq. Mulazamatu as-shadiq. Senantiasa terus-menerus menjaga pertemanan tersebut, menjaga persahabatan. Apabila ada orang yang soleh, dia berteman dengannya, maka ikat dia, pegang ia erat-erat, jangan biarkan dia terlepas. Jangan biarkan dia lepas. Begitu juga jika seorang itu memiliki teman, seorang pengajar, apalagi dia berteman kepada para ulama, maka jangan biarkan dia lepas darimu. Karena itu adalah harta yang sangat berharga. Dia lebih berharga daripada perhiasan. Ulama itu lebih berharga daripada perhiasan. Kata beliau, wa minha alla taqta'a
Sadiqan ba'da musadaqatihi wa la taruddahu ba'da qubulin. Yaitu di antara adab-adab persahabatan, adab-adab pertemanan, pergaulan, hendaknya dia tidak memutus pertemanan. Intabi ya ikhwah, jangan sekali-sekali dia memutus pertemanan dia. Kemudian jangan dia memutus pertemanan dia setelah dia bersahabat dengannya, setelah dia berteman dengannya. Dan janganlah dia membencinya setelah dia menerimanya. Jangan dia menolaknya, membenci keadaan dirinya meskipun setelah dia menerimanya. Bencilah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya dia dibangun di atas kaidah. Bab ini dibangun di atas kaidah. Apa kaidahnya? Ada qat'i sadiqin ba'da musadaqatihi wa mu'asharatihi. Ini kaidahnya. Seseorang itu tidak boleh memutus pertemanan dia setelah dia bersahabat dengannya, setelah dia berteman dengannya dan bergaul dengannya. Dan bergaul dengannya atau berteman dengannya. Ini bab yang sangat penting ya ikhwah, harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan hanya sekedar kita ini bisa teori tapi tidak bisa mempraktekkannya. Jangan sampai kita prakteknya cuma sekedar jadi wawasan. Yang kita dapatkan adalah hanya sifar, hanya kekosongan saja. Hendaknya seseorang itu benar-benar ini dipraktekkan lah ikhwah, dipraktekkan. Jangan dia memutus pertemanan dia setelah dia berteman. Setelah dia berteman, jangan sekali dia memutusnya. Apalagi seorang orang yang soleh, apalagi dia masih dalam ranah Islam. Maka apabila dia bermasalah, maka perbaikilah permasalahan tersebut dengan cara yang ma'ruf. Senantiasa dia saling memberikan khabar. Kalaupun salah satunya membenci, ya sampaikan saja khabarnya. Ketika dia sakit, sampaikan bagaimana keadaanmu. Bisa jadi dengan kunjungan atau menanyakan daripada keadaan dia, itu membuat dia membuat dia lunak apa yang ada pada dia dan bisa memaafkan terhadap saudaranya yang ia berselisih padanya. Kata beliau, la tamdahanna imra'an hatta tujarribahu wa la tadumannahu min ghairi tajribi. Fa inna hamdaka ma lam tabluhu syaraf wa inna dammaka ba'dal hamdi takdzib. Kata beliau, janganlah kalau kalian itu memuji seseorang, jangan terlalu memuji si fulan, si Allah, masya Allah, luar biasa, baiknya pol, orang yang paling ikhlasnya, paling dermawannya, masya Allah. Itu terlalu banyak memuji. Jangan memuji, puji saja sekedarnya. Jangan terlalu berlebihan, karena berlebihan itu akan merusak al-ghulu. Seseorang itu kalau terlalu banyak memuji itu akan merusak persahabatannya, merusak pertemanannya sendiri. Biasa saja. Janganlah kalian memuji seseorang hingga kalian itu mengujinya. Uji dia dengan pertemanan tersebut, dengan persahabatan tersebut. Uji dia. Dan janganlah kalian mencelanya tanpa mengujinya. Jangan kalian mencela dia tanpa menguji dia. Ya. Tiba-tiba belum lagi berteman, hanya temannya si fulan berteman, hanya dapat cerita, dia ikut-ikutan pula mencela. Oh iya memang begitu, saya memang lihat begitu. Nah antum saja belum berteman sama dia, tiba-tiba antum mencela dia. Ini gimana caranya antum beragama? Itu tidak boleh seperti itu. Jangan sesekali engkau
mencela dia, mencerca dia sebelum betul-betul engkau menguji dia. Lihat, ini diperhatikan ikhwah, benar-benar diperhatikan. Ini untuk diri pribadi ana ini nasihat yang sangat dalam sekali. Untuk nasihat kepada kita ini sangat dalam sekali ini. Fa inna hamdaka ma lam tabluhu syaraf. Maka sesungguhnya pujianmu itu bagi orang-orang, pujianmu itu ada kemuliaan bagi orang-orang yang tidak dendam. Orang yang tidak memiliki dendam, permusuhan di dalam, maka pujian itu adalah kemuliaan baginya. Adalah kemuliaan bagi orang tersebut. Wa inna dzambaka ba'dal hamdi takdzib. Maka pujianmu, lihat, maka sesungguhnya celaanmu setelah engkau memuji dia, setelah engkau puji-puji dia, Masya Allah si fulan, itu tidak ada yang paling baik. Ana sudah lama berteman sama dia, 10 tahun lamanya. Si fulan itu subhanallah, luar biasa. Ini dipuji, Masya Allah. Tapi setelah dia memuji, ada masalah satu saja, perkaranya duniawi, kemudian dia cela, maka sungguh pujianmu yang kemarin itu adalah kedustaan. Ini sudah 10 tahun ya. 10 tahun dia memuji-mujinya, hanya satu masalah, terjadi satu kali itu masalah, kemudian dia membencinya. Setelah dia membencinya, kemudian dia cela dia. Dia mencelanya. Maka pujianmu yang 10 tahun itu kedustaan. Pujian-pujian apa? Pujian-pujian yang menginginkan sesuatu, pujian-pujian yang ada khianat di dalamnya. Itu jangan main-main terus. Nanti ditanya tidak bisa. Nah. Ini diperhatikan, Masya Allah, luar biasa ini ikhwah. Makanya saya bilang kita mungkin hampir kena semua ya. Ya. Habis kita puji-puji dia berteman baik, bermasalah, tiba-tiba kita cela dia, Masya Allah. Benar-benar pujian kita yang terdahulu itu benar-benar suatu kedustaan ikhwan. Ayolah kita koreksi diri kita masing-masing. Kita kembalilah apa yang diterangkan para ulama, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita amalkanlah supaya benar-benar pertemanan kita itu langgeng, persahabatan, pergaulan kita terhadap teman itu baik, benar-benar di atas cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Teman yang dia apalagi menceritakan keburukan di belakang antum itu adalah seorang teman yang khianat. Dia ada teman yang berkhianat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlindung kepada seorang teman apabila di matanya dia baik, kemudian dia di belakang dia khianat. Dia berkhianat, ikhwah. Kata qala Hamdun Al-Qassar rahimahullah taala, berkata Hamdun Al-Qassar, "Iqbalu ikhwanakum bil iman." Terimalah saudara-saudara kalian benar-benar di atas keimanan. Terimalah dengan keimanan saudara-saudara kalian. Warduhum bil kufur, dan tolaklah mereka dengan kekufuran. Apa yang dia lakukan berupa kekufuran, melampaui batas, apa yang dia lakukan dengan pelanggaran syariat yang benar-benar di atas kekufuran, melanggar Al-Quran dan Sunnah, kemudian mencela para sahabat Nabi SAW, maka tolaklah mereka, karena mereka benar-benar telah melakukan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah Subhanahu wa taala awqa'a ma baina hadaini fi masyi'atain. Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar menetapkan, menjadikan dua perkara ini, yaitu apa? Keimanan dan kekufuran di bawah, di atas apa? Di atas atau di bawah daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua keimanan itu kehendak Allah, kekufuran pun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beliau beristidlalkan dengan dalil Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
tidak mengampuni dosa kesyirikan, yaitu kekufuran. Bantalah orang-orang yang melakukan kekufuran, tolak dia, karena ini dalilnya menolak kekufuran. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan mengampuni orang-orang yang mengampuni orang-orang yang melakukan dosa selain kesyirikan, bagi siapa yang dikehendakinya, bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya dosa selain syirik itu dianggap dia masih memiliki keimanan. Dosa selain kesyirikan dianggap dia masih memiliki keimanan. Dosa apapun yang dia lakukan, maka dia masih dianggap apa? Memiliki keimanan, kecuali kesyirikan. Karena kesyirikan itu menghapus apa? Menghapus keimanan. Kesyirikan itu menafikan iman, meniadakan keimanan. Makanya ketika Nabi SAW bersabda itu dari hadis Abi Dzar, kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah sidqan, atau dari riwayat yang man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, atau siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur, dan riwayat yang dikatakan jujur, maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in zana aw sariqa aw saraqa, meskipun dia berzina atau mencuri. Maka kata Abu Dzar, ya Rasulullah, meskipun dia berzina atau mencuri? Iya, meskipun dia berzina atau mencuri. Ya Rasulullah, meskipun dia berzina dan mencuri? Iya, meskipun dia berzina dan mencuri. Itu sampai 3 kali. Sampai Nabi SAW mengatakan, meskipun Abu Dzar itu tidak menyukainya, tidak menyenanginya. Seperti itu. Artinya orang yang melakukan dosa selain kesyirikan, kalau dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan kalau jika seseorang melakukan kesyirikan kemudian dia bertobat sebelum kematiannya, Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni dia. Tapi bukan berarti seseorang itu boleh melakukan kesyirikan. Kesyirikan itu yunafi kamalul iman, itu menafikan daripada kesempurnaan seluruh keimanan. Yunafil iman, menafikan keimanan, menafikan daripada keimanan. Itulah kesyirikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana astaghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa. Mengampuni seluruh dosa. Ini harus dipahami ikhwah, benar-benar kita pahami bahwasanya seseorang itu tidak benar-benar, jangan dia memutus pertemanannya setelah dia melakukan pertemanan, persahabatan atau pergaulan kepadanya. Sebagian manusia itu banyak sekali yang berubah kepada teman-temannya, kawan-kawannya. Hari ini dia bersama temannya, besok sudah bercerai dia, sudah berpisah dia. Hari ini dia bermuamalah bersamanya, kemudian dia mengadakan kebersamaan dalam belajar, atau dia mengadakan senantiasa ketika ada kegiatan-kegiatan senantiasa dia bersama dengannya. Namun ketika dia mendapati teman yang baru, maka dia berpindah dari teman yang lama dan dia melupakannya. Ini buruknya dari pergaulan kita. Ini disebutkan di sini, para ulama menyebutkan. Maka kata beliau di sini, di syarah pensyarah ini dia mengatakan, apabila
kalian mendapatkan teman yang baik, teman yang jujur, benar-benar di atas kebaikan, hendaknya kalian tidak meninggalkan dia. Tidak meninggalkan dia, apalagi di atas teman yang di atas kesolehan, kebaikan yang besar dalam agama, jangan kalian meninggalkan dia. Namun yang demikian itu, teman itu bukan berarti dia tidak memiliki kekurangan lah. Pasti dia memiliki kekurangan. Pasti dia memiliki kekurangan. Namun dengan kekurangan itu hendaknya engkau tidak meninggalkan apa yang ada pada dia. Maka hendaknya engkau menutup matamu dari kekurangan tersebut. Tutup aib-aibnya. Kemudian lihat daripada kebaikannya. Bisa jadi dengan teman yang baik, orang-orang yang soleh, itu menjadikan kebaikan dan menjadikan islah. Senantiasa ada perbaikan-perbaikan di antara kedua belah pihak, di antara satu dan yang lainnya, selama dia tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Bahkan diterangkan bahwasanya terkadang manusia itu tidak memiliki teman. Bahkan manusia itu tidak memiliki teman. Sedikit-sedikit dia memutus pertemanan, sedikit-sedikit dia memutus pertemanannya. Apa sebabnya? Sebabnya kesensitifan, terlalu sensitif ketika dia bergaul. Temannya berbicara seperti ini, sensitif sekali. Dia marah, ngambek, kemudian dia mengadu dan seterusnya, mengadukan perkara-perkara kebaikan kepada orang. Bahkan dia meremehkan saudaranya karena terlalu sensitif, meremehkan saudaranya dan dia menganggap dirinya lebih besar, takabur. Kemudian dia sulit untuk mengabaikan daripada apa? Permasalahan tersebut. Sulit sekali mengabaikan. Dia maunya di atas permasalahan itu. Maka yang seperti ini orang-orang yang tidak selamat hatinya. Orang-orang seperti ini tidak selamat hatinya, bahkan senantiasa hatinya itu suram. Dadanya itu suram disebabkan sifat yang sensitif yang ada pada dirinya. Maka yang semisal ini benar-benar orang-orang yang memiliki sifat sensitivitas kemudian memiliki dada yang suram, sama sekali dia tidak akan mendapatkan pertemanan yang murni. Tidak akan mendapatkan pertemanan yang murni. Ini ikhwah, ini syarahnya saya baca, saya terjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Ini disebutkan oleh para ulama. Makanya berhati-hati, sifat sensitif itu wah berat. Sifat sensitif itu ngeri, mendatangkan kesuraman di dalam jiwa. Atau sebagian ulama mengatakan sebagian manusia itu begini ketika dia berteman. Akhirnya yang seperti itu menimbulkan apa? Qat'u apa? Qat'u sadiqati. Qat'u sadiqati. Itu memutus pertemanan. Di antara ulama juga ada yang mengatakan begini, sebagian manusia itu dia mengatakan haqqani, berlaku adillah kalian. Iya. Saya memberikan kamu, ya kamu juga berikan saya lah. Kamu mengambil dari saya, berarti saya juga mengambil darimu. Iya kan? Biasa kadang kita berteman itu kita saling berharap satu dengan yang lainnya. Kita sudah beri, dia pelit sekali, tidak mau memberikan sama kita. Dia maunya mengambil terus. Masya Allah. Ini kita semua yang kena ini. Kemudian dia mengatakan, ini kok orang datang terus minta bantuan ya, sementara dia tidak pernah membantu. Maka kata mereka, para ulama itu mengatakan, yang pertemanan seperti ini benar-benar bukan juga pertemanan yang murni, bukan yang pertemanan yang benar di atas keikhlasan.
dikarenakan pertemanan as-sadaqah di anna as-sadaqata, dikarenakan pertemanan itu, persahabatan, yaitu di atas kecintaan. Cinta, biar dia disakiti, biar dia tidak pernah ditolong, tetap dia mencintai. Itulah hebatnya orang-orang yang memiliki hati seperti itu. Kalau kita enggak ya. Pokoknya kalau sudah dibenci, tidak, saya tunggu juga. Ya kan biasa begitu kan. Oh, nanti saya balas. Pasti kita ingin membalasnya, tapi kita tidak mau membalas dengan apa? Kebaikan. Kita mau balasnya keburukan dengan keburukan. Padahal kalau dia mau mengetahui sekiranya ada orang berbuat keburukan kepada kita, kita balas dia dengan kebaikan, maka kita mendapatkan 2 ganjaran. Kita mendapatkan 2 ganjaran. Ganjaran yang pertama dengan kebaikan itu sendiri, ganjaran yang kedua adalah menyelamatkan dia dari keburukan. Itu kehebatan orang-orang yang membalas kebaikan dengan keburukan dengan kebaikan. Keburukan dengan kebaikan. Kata beliau di sini, wahya a'la umur dunia, yang pertemanan karena cinta kepada Allah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dia adalah paling tingginya perkara-perkara duniawi. Paling tinggi dari perkara dunia, yaitu tidak akan ada khusuma, perselisihan. Yang adanya adalah mahabbah, dan senantiasa orang seperti ini bermuamal dengan muamalah yang paling baiknya, dengan keadilan, dengan kebaikan dan keadilan. Orang yang seperti dia berteman, bersahabat, bergaul karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan muamalah yang paling afdalnya. Muamalah yang paling afdalnya, bukan muamalah dengan ada balasan, saling membalas. Tidak mesti seseorang berteman dia diberikan dia balas, tidak begitu caranya. Tapi yang benar adalah dengan kecintaan. Bisa jadi dia tidak punya, dia tidak memiliki, bagaimana dia membalas? Antum tidak tahu balasan yang ada pada dia. Mungkin setiap dia sholat, atau di setiap sholatnya, atau di setiap qiyamul lail, dia mendoakan antum kebaikan. Yang antum tidak mengetahui, yang antum berharap apa? Balasan dari dia. Nah, kalau antum berteman karena ingin mendapatkan balasan, maka itu bukan pertemanan yang murni. Pasti akan menjadikan musibah di belakang harinya. Menjadikan musibah di belakang harinya. Sulit ya? Sulit sekali, ikhwah. Sangat sulit. Iya, sangat sulit lah. Dengar itu aja kita, waduh. Pasti kita ingin saling membalas begitu. Tapi kita tidak tahu, bisa jadi orang yang sangat pertemanan itu dibangun di atas cinta, lebih besar balasannya apa? Dengan doa. Senantiasa dia doakan antum, ya Allah selamatkanlah dia, perbaikilah keadaan dia, ya Allah berikan dia keberkahan, berikan keberkahan rezeki kepada dia, berikanlah keberkahan kepada keluarga dia. Maka tidak ada lagi yang lebih indah, yang paling baiknya yang diberikan kepada seseorang kecuali seorang itu mendoakan keberkahan kepada dia. Bisa jadi dia mendoakan, ya Allah berikanlah keberkahan umur dia, panjangkanlah umur dia untuk melakukan amalan soleh. Iya kan? Mungkin kita tidak pernah berdoa seperti itu ya. Yang sampai kita tidak pernah berdoa kepada itu terhadap teman-teman kita. Waduh, musibah ini, musibah ini, ikhwah, benar. Makanya kita kalau berteman itu tidak pernah langgeng itu, karena kita tidak pernah berdoa, mungkin begitu. Tidak pernah langgeng, sedikit berteman sebentar, bombean lagi. Berteman sebentar, bombean lagi. Aduh. Sampai kapan ikhwah? Sampai kapan kita seperti ini? Sampai kapan kita berteman seperti ini? Saling benci, sedikit-sedikit benci. Apa sih? Baru bencinya perkara duniawi ya ikhwah. Yang bisa apa? Bisa toleransi. Kalau dalam agama saya bisa toleransi dalam permasalahan fikih. Dalam masalah fikih, apalagi perkara dunia, wa aula, itu lebih aula. Kemudian berikutnya ikhwah, kita lanjut lagi sampai jam berapa ini? Berapa menit lagi?
9 menit. Kita baca ini sedikit ikhwan. Berikutnya adalah qadasiyatus shadaqati, yaitu murninya persahabatan, sucinya persahabatan, tidak dicampuri dengan kotoran-kotoran. Kata beliau, wa minha alla yudi'a shadaqata shadiqin ba'da wuddin fa innaha azizatun. Wa kataba alim ila man huwa mithluhu aniktub li bi syai'in yanfa'uni fi umri, fa kataba ilaihi bismillahirrahmanirrahim istawhasha man la ikhwana lahu wa farratal muqassiru fi talabihim wa ashaddu tafritan man dhafira bi wahidin minhum fadayya'ahu lawajada anna kibrital ahmar aisaru min wijdanihi wa inni atlubu mundu 50 sana lam ajid illa nisfu shadiq. Kata beliau, murninya persahabatan, sucinya persahabatan. Beliau mengatakan di antaranya adalah tidak menyia-nyiakan persahabatan temannya, pertemanan temannya, tidak menyia-nyiakannya setelah dia mencintainya. Setelah dia cinta, maka dia tidak menyia-nyiakan pergaulan persahabatan tersebut. Ketika dia mengatakan uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban kita apa? Ahabbakallah bima ahbabtani. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintaimu terhadap apa yang engkau cintai kepadaku. Kita tidak pernah ucapkan itu ya. Tidak pernah ya. Aku mengatakan uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaranya akan membalasnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencintaimu terhadap apa yang engkau cinta kepadaku. Tapi ketika antum sudah mengucapkan ini, jangan sekali-sekali pernah menyakitinya. Sanggup enggak? Sanggup enggak ucapkan ini? Sanggup enggak menjalankan konsekuensinya? Sanggup ya? Oh, Masya Allah. Benar-benar ini ujian ini. Ini berat sekali. Tapi harus seperti itu. Begitulah sifat seorang mukmin. Seorang alim itu menulis kepada alim yang semisal dengannya. Dia menulis kepada seorang alim yang semisal dengannya. Dia mengatakan dia mengatakan tulislah untukku. Alim itu mengatakan tulislah untukku sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepadaku dalam umurku, pada usiaku ini. Tulislah untukku sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepadaku di dalam umurku, dalam kehidupanku. Fakataba ilahi, maka seorang alim itu menulis kepada alim yang semisalnya, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Istahwaza man la ikhwana lahu, maka tinggalkanlah orang-orang yang tidak memiliki teman. Tinggalkan mereka orang-orang yang tidak memiliki teman sama sekali. Wa farratul muqassiru fi talabihim, maka orang-orang yang rugi itu menyia-nyiakan apa yang mereka inginkan. Orang-orang yang rugi itu menyia-nyiakan, lalai terhadap apa yang dia inginkan kepada mereka. Wa ashaddu tafritan man dhafira biwahidin minhum fadayya'uhu, dan lebih kerasnya, beratnya kelalaian, lebih lalainya seseorang itu, yaitu dia mendapatkan seorang teman kemudian dia menyia-nyiakannya. Dia mendapatkan seorang teman kemudian dia menyia-nyiakannya. Kemudian beliau melanjutkan, la wajada annal kibrital ahmar
maka sungguh dia akan mendapatkan korek api. Itu lebih mudah terbakar min wijdanihi, daripada emosi, luapan emosi. Iya. Maksudnya korek itu lebih mudah terbakarnya daripada luapan emosi. Luapan emosi itu bisa diredam. Namun apabila korek itu telah membakar, dia akan membakarnya, membumi hanguskan, menggosongkan semuanya. Tapi kalau luapan emosi itu bisa diredam. Luapan emosi itu bisa diredam. Apa cara meredamnya? Dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dengan berwudu. Itu kan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berwudu, kemudian atau dia dengan salat. Dia berwudu kemudian dia salat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Lihat, wa inni atlubuhu mundu khamsina sana. Dan sesungguhnya benar-benar aku mencari ini semua, perkara ini semua semenjak 50 tahun. Lam ajid illa nisfi sadiq. Aku mencari teman yang baik, yang benar-benar murni, yang di atas kecintaan itu selama 50 tahun. Namun aku tidak mendapatkan kecuali hanya setengahnya saja, yang benar-benar cinta. Yang benar-benar cinta, yang benar-benar tidak menyia-nyiakan pertemanan dia, persahabatan dia. Hanya mendapatkan setengahnya saja. 50 tahun loh, dia benar-benar 50 tahun itu usia yang lama sekali. Dia tidak mendapatkan hanya setengah dari teman yang benar-benar cinta kepadanya, yang benar-benar dia tidak menyia-nyiakan dari persahabatan tersebut. Sisanya itu waduh, sudah bablas semuanya. Selesai semuanya. Aku tidak mendapatkan kecuali setengah daripada teman. Masya Allah. Kemudian wannasu salasa. Manusia itu terbagi menjadi 3. Manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ma'rifah. Yang pertama manusia itu saling mengenal. Kita hanya sekedar mengenal saja, tahu muka, tahu nama, ya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian wal asdiqa, pertemanan, persahabatan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga al ikhwan. Yang ketiga adalah persaudaraan. Persaudaraan. Fa ma'rifatu bainan nas katsirah. Maka pertemanan, mengenal di antara manusia itu ini terjadi banyak sekali. Hanya sekedar mengenal itu banyak terjadi seperti itu. Saling mengenal wajah. Oh iya, dulu kita pernah taklim sama-sama ini. Itu kan saling mengenal. Oh iya, dulu kita sama-sama. Oh saya dulu pernah ketemu di jalan nih sama dia punya teman begini. Itu banyak yang seperti itu. Wal asdiqa aziza, dan akan tetapi persahabatan itu kemuliaan. Persahabatan itu suatu kemuliaan. Maka minimalnya seseorang dia menjadikan sahabat. Tapi ketika seseorang ingin menjadikan sahabat kepada orang lain, harus benar-benar dia coba dulu, dia uji dulu, betul enggak ini orang ini betul-betul bisa dijadikan sahabat, betul enggak orang ini bisa dijadikan orang yang bisa menjaga amanah. Kemudian beliau mengatakan wal akh qallama yujad, persaudaraan itu sedikit didapatkan, sedikit, hanya sedikit saja, karena persaudaraan itu paling tinggi. Persaudaraan itu sedikit sekali, sedikit yang dia bisa bersaudara dengan satu yang lainnya, sedikit didapatkan orang-orang yang benar-benar bersaudara. Makanya di situ dalam ayat itu diterangkan innamal mu'min ikhwah, innamal mu'min ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Bersaudara ini luar biasa ya ikhwah. Yashuddu ba'duhum ba'd.
Al-mu'min bersaudaranya ini al-mu'min kal bunyan. Dia seperti bangunan, yashuddu ba'duhum ba'd, saling menopang satu dengan yang lainnya. Itulah persaudaraan. Persaudaraan itu benar-benar apa yang ada pada dirinya maka dia berikan kepada saudaranya. Begitu juga sebaliknya. Bukan berarti dia mengharapkan pemberian, bukan. Karena persaudaraan itu di atas cinta, itu yang tadi. Pondasi dari persaudaraan itu cinta. Karena itu semua ini, ayat ini, innamal mu'minuna ikhwah, itu ditopang di atas apa? Sunnah. Apa sunnahnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah kalian dikatakan orang yang beriman kamilul iman, sempurna keimanannya, sebelum kalian mencintai saudara kalian apa yang kalian cinta terhadap diri sendiri. Itu kan yang menopang daripada apa? Ayat-ayat tersebut. Namun bisa enggak? Makanya persaudaraan ini lebih tinggi kedudukannya daripada as-siddiqah, daripada ma'rifah. Hanya sekedar mengenal, hanya sekedar bersahabat, tapi dia betul-betul menjadikan saudara yang benar-benar dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan duniawi. Ini sebenarnya Masya Allah. Jadi kaidahnya itu dari pembahasan ini ada tadi'i sadaqati sadiqin ba'da uddin, yaitu tidak boleh menyanyiakan persahabatan temannya setelah dia mencintainya. Itu kaidahnya. Jangan dia menyanyiakan pertemanan tersebut setelah dia mencintainya. Setelah dia mencintainya. Insyaallah kita akan baca yang di berikutnya. Bagus, banyak kaidah-kaidah yang terkandung dalam kitab ini. Makanya anak sebenarnya itu senang kalau baca pelan-pelan. Kalau kita baca pelan-pelan kitab ini, bisa kita hayati, bisa kita benar-benar amalkan dengan baik. Kita resapin makna-makna yang mendalam di dalamnya. Tapi kalau kita baca, bisa kita 3 kali 4 kali pertemuan selesai kitab ini bisa. Orang tinggal baca saja kan gampang. Tapi manfaatnya apa ya ikhwah? Manfaatnya apa manfaatnya kalau ingin hanya menyelesaikan kitab selesai cepat, yang penting selesai, kan tidak ada manfaatnya. Kita kan ini tadbik, ini ingin menerapkan daripada apa yang kita pelajari, kita amalkanlah. Jangan hanya sekedar wawasan saja. Tidak baik seseorang ketika dia mempelajari kita kemudian dijadikan wawasan. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taala alam bis-shawab.